jahadu haqqa jihadi fi a'la'i kalimatihil azizah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa ashdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang tak terhitung banyak yang senantiasa Allah berikan kepada kita, yang tiada ada satupun di antara manusia yang mampu menghitung banyaknya nikmat Allah. Dan dengan nikmat-nikmat tersebut, pada hari yang mulia ini kita dapat kembali hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka membuktikan pengakuan kita sebagai hamba Allah untuk taat dalam menjalankan perintah-perintahnya, di antaranya ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dengan iringan doa semoga kita yang hadir tercatat sebagai umatnya yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak akan mendapatkan syafaatul ijma'nya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, disadari atau tidak oleh kita kaum muslimin bahwa sejak dahulu hingga saat ini ada sebuah gelombang dahsyat, yang gelombang dahsyat ini lebih dahsyat dari gelombang panas yang saat ini sedang menimpa negara-negara di Asia. Yang gelombang dahsyat ini bahkan lebih dahsyat dari senjata nuklir yang mampu menelan banyak korban jiwa. Karena gelombang dahsyat ini bukan hanya sekedar dapat merusak tatanan kehidupan manusia, akan tetapi juga mampu merusak hubungan manusia dengan Khaliqnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gelombang dahsyat yang dimaksud adalah gelombang budaya jahiliyah yang dapat merusak akhlak dan akidah yang disebarkan melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik, dan juga media-media sosial dengan berbagai bentuknya. Dunia Islam seakan menangis melihat dampak negatif yang ditimbulkan oleh gelombang dahsyat berupa budaya jahiliyah yang dapat merusak akhlak dan akidah. Masyarakat
Muslim pun beragam dalam bereaksi terhadap dahsyatnya gelombang perusak iman dan akidah. Sehingga di kalangan kita kaum muslimin paling tidak terbagi menjadi 3 golongan masyarakat dalam menyikapi adanya gelombang dahsyat berupa budaya jahiliyah yang dapat merusak akhlak dan akidah kita. Golongan pertama adalah masyarakat muslim yang merasa prihatin terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari gelombang budaya jahiliyah yang dapat merusak akhlak dan akidah. Mereka berusaha untuk menentang dan membentengi umat dengan bersuara lantang, baik di masjid-masjid maupun di musola-musola, di kantor-kantor maupun di sekolah-sekolah. Paling tidak dia berusaha bersuara lantang dan membentengi diri dan anggota keluarganya. Dan manakala ia merasa tidak mampu untuk membentengi putra dan putrinya dari dahsyatnya gelombang budaya jahiliyah perusak akhlak dan akidah, maka mereka berusaha mencari solusi dengan menitipkan putra dan putrinya di pondok-pondok pesantren yang dianggapnya mampu melindungi anak-anaknya dari serangan gelombang budaya jahiliyah yang sangat merusak akhlak dan akidah itu. Ibarat seseorang yang sedang berada dalam sebuah kancah peperangan. Musuh menembaki dengan begitu gencarnya dengan berbagai kaliber peluru. Dan ketika dia merasa tidak sanggup untuk melawan, tidak sanggup untuk melindungi diri, maka langkah yang bijak adalah mencari tempat persembunyian sebuah benteng yang kokoh yang dianggap mampu melindungi diri dari serangan-serangan peluru musuh. Kelompok masyarakat yang kedua adalah kelompok muslim yang awam, yang mereka tidak merasa prihatin dengan adanya gelombang budaya jahiliyah dapat merusak akhlak dan akidah, yang bisa dia dapatkan dari berbagai macam tayangan-tayangan baik suara maupun media-media televisi dan sebagainya. Karena dia beranggapan ada sebuah lembaga yang berkewajiban untuk mensensor segala tayangan yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Sehingga menurutnya segala sesuatu yang sudah hadir di tengah-tengah masyarakat adalah mereka yang sudah lulus sensor dan berarti boleh-boleh saja. Maka mereka tidak lagi memperdulikan adanya kerusakan dari akhlak dan akidah baik diri, keluarga dan masyarakatnya. Malah mereka ikut larut menikmati tayangan-tayangan yang dapat merusak akhlak dan akidah tersebut. Dan golongan masyarakat yang ketiga jauh lebih parah dari golongan masyarakat muslim yang awam. Karena mereka bukan hanya sekedar ikut menikmati berbagai macam tayangan-tayangan yang dapat merusak akhlak dan akidah, tapi juga di dalam dirinya terbersit sebuah impian. Alangkah senangnya andaikan diri atau di antara anggota keluarganya mampu tampil menjadi pemeran dari tayangan-tayangan yang dapat merusak akhlak dan akidah. Dia tidak lagi memperdulikan kehormatannya, dan untuk mencapai tujuannya dia rela mengorbankan apa yang dimilikinya, termasuk kehormatan diri yang dipunya. Buat dia yang penting hidup senang, banyak uang, dan jadi terkenal. Kalau kita melihat dalam kehidupan masyarakat, mereka orang-orang yang berada dalam kelompok pertama sangat sedikit. Tapi ketika kita melihat mereka orang-orang yang berada dalam kelompok kedua dan ketiga sangat amat banyak, apalagi jika digabungkan, maka tidak usah heran jika
ketika kita melihat di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, terutama kehidupan para pemuda-pemuda kita, terjadi pergeseran nilai-nilai keagamaan di tengah-tengah masyarakat kita. Banyak saat ini pemuda-pemuda yang lebih mengidolakan artis dan penyanyi daripada ulama dan guru ngaji. Banyak pemuda-pemuda sekarang yang lebih senang mendengarkan musik dan nyanyian-nyanyian daripada mendengarkan lantunan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan salawat Nabi. Banyak mereka orang-orang, terutama para anak muda, yang lebih senang melangkahkan kakinya ke tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat kemaksiatan daripada melangkahkan kakinya ke masjid-masjid atau tempat-tempat pengajian. Sehingga inilah yang mengakibatkan betapa kita umat Islam menjadi begitu lemah karena dilemahkan. Kita lemah dan dilemahkan dari sektor politik. Kehidupan kaum muslimin lemah dan dilemahkan dari sektor ekonomi. Kita kaum muslimin lemah dan dilemahkan dari sektor pendidikan dan lain-lain sebagainya. Sehingga ketika kita bertanya, mengapa kondisi kehidupan manusia khususnya kita kaum muslimin seperti itu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita dalam satu hadisnya, huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahawat. Karena ketika kita berada di jalan kebaikan, berada di jalan menuju surganya Allah, akan dihiasi sekelilingnya dengan segala sesuatu yang sangat memberatkan. Tapi ketika seseorang sedang berjalan menuju nerakanya Allah, dihiasi sekelilingnya dengan segala sesuatu yang memberikan kesenangan. Lalu kemudian kita bertanya, apakah kita mampu dan bisa merubah kondisi kehidupan masyarakat muslim saat ini? Yang dari segi kita dari jumlah merupakan kaum muslimin adalah merupakan umat terbesar, memiliki status sebagai kuantitas umat di Indonesia ini. Tapi kita tidak mampu memperlihatkan kualitasnya dalam berbagai aspek kehidupan kita. Apakah kondisi seperti ini bisa berubah? Jawabnya yakin dan pasti bisa. Dan perubahan itu harus dirubah dari lingkungan terkecil, diri dan anggota keluarga kita. Karena Allah pun telah ingatkan sebagian firman-Nya dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu yang berusaha untuk merubah dirinya sendiri. Ada sebuah kisah bijak yang menginspirasi dan memotivasi kita untuk berubah. Ada seseorang yang memiliki cita-cita dalam hidupnya untuk merubah kehidupan dunia. Seiring dengan perjalanan waktu, dia merasa tidak sanggup untuk merubah dunianya. Maka ia pun menurunkan targetnya untuk merubah negerinya. Akan tetapi seiring perjalanan waktu, dia pun merasa sudah tidak lagi sanggup untuk merubah negerinya. Maka ia pun merubah targetnya untuk merubah masyarakatnya. Dan ternyata ia pun tak sanggup merubah masyarakatnya. Ia pun menurunkan targetnya untuk merubah keluarganya. Seiring dengan perjalanan waktu, ketika maut sudah mendekat, dia sadar bahwa tidak lagi sanggup merubah keluarganya dan bahkan untuk merubah dirinya sendiri. Akhirnya menjelang ajal menjemput, kemudian dia pun mengeluarkan pernyataan, andaikan dulu aku berusaha untuk merubah diriku sendiri, niscaya aku akan sanggup merubah keluargaku. Dan aku pun akan sanggup merubah masyarakatku, yang pada akhirnya aku juga akan sanggup merubah negeriku, dan bahkan
memberikan perubahan pada dunia. Artinya ketika kita ingin mendapatkan sebuah perubahan terhadap kondisi umat Islam di negeri tercinta ini yang merupakan mayoritas umat, maka mari kita berusaha merubah dari diri kita dan keluarga kita serta lingkungan terdekat kita. Karena Allah pun ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan anggota keluargamu dari sentuhan api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur